Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Nah, saya masih menunda untuk bertobat karena saya distempel sebagai Wahabi. Karena berbeda dengan santri yang di pesantren, bagaimana sikap yang harus saya lakukan. Ini sudah distempel masih nunda tobat. Sudah stempel. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij. Sehingga akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan, orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan Wahabi ini Yahudi. Subhanallah. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Madinah belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhil muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya Sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang Lajnah Daimah, majelis ulamanya itu dari 4 madhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 madhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah untuk menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi caranya nggak benar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang macam-macam. Jadi kalau anak antum nggak perlu ditunda untuk bertobat, artinya kembali kepada Allah. Dengan apa? Kalau itu perintah Nabi, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Kan enak kita sebenarnya, nggak repot jadi orang Islam itu jemaah. Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Artinya tidak memberatkan. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tinggalkan kalau aku melarang. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi. Yang pertama, larangan itu sedikit dan tidak butuh energi. Antum meninggalkan, umpamanya meninggalkan zina, naudzubillah min dzalik. Apakah butuh energi? Kan nggak butuh. Antum di rumah selesai. Tapi kalau disuruh sholat ke masjid, nah ini kan butuh energi. Ada orang yang nggak mampu,
Artinya ya Allah kaki anak sakit nggak bisa jalan. Iya kau silahkan sholat di rumah. Tapi kalau untuk meninggalkan yang haram, apa sih beratnya? Meninggalkan yang haram itu kan kau nggak perlu bekerja. Tinggalkan khamar udah, tinggalkan riba ya udah selesai, diam aja Pak. Tapi kalau sudah amal maka sesuai kemampuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ulama pewaris para nabi. Apakah fatwa ulama adalah suatu hukum yang kita harus sami'na wa ata'na? Ingat, kalau bicara fatwa para ulama, orang-orang awam itu agamanya memang minta fatwa. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kau nggak ngerti. Jadi berkaitan dengan fatwa ulama ini, kalau kau orang awam nggak ngerti datang ke ustadz, apa hukumnya ini ustadz? Umpamanya dia nggak bisa baca, ya memang benar-benar nol dalam urusan agama. Dia tanya, umpamanya seorang tukang beca atau seorang petani, dia tanya ustadz hukumnya kayak gini apa ustadz? Kata ustadznya nggak boleh haram, ya udah cukup. Tapi kalau dia bisa menuntut ilmu maka dia. Jadi fatwa ulama itu tidak mengikat. Bisa jadi ulama lain menyelisihi fatwa itu. Artinya ada fatwa ulama, oh kok nggak boleh nyelisih harus sami'na wa ata'na? Enggak. Ini kan fatwa. Dan aku lihat ternyata ada fatwa lain yang lebih kuat. Dengan dalil-dalil. Dan aku alhamdulillah aku bisa baca. Sehingga dia boleh menimbang-nimbang. Jadi kalau sami'na wa ata'na buat orang awam, ya makanya udah cukup pertanyaannya jamaah. Iya. Jadi kalau untuk orang awam memang dia tanya kemudian diamalkan. Namun orang awam ini punya kewajiban memilih ustadz, memilih kiai, memilih guru. Gak semua orang ditanya. Karena kita lihat semua ini jadi ustadz. Semua jadi ustadz. Sampai ada ustadznya artis ya, yang kemarin ditangkap itu. Siapa namanya? Gatot. Itu siapa? Siapa? Brojo Musti. Kayak gitu. Itu kan dijadikan rujukan oleh para artis. Misalnya tanya apa? Nauzubillah. Kok kalau nggak pilih-pilih ustadz kayak gitu? Maka pilih ustadz. Gimana milih yang paling berilmu? Tahu dari mana ustadz? Ya, kalau dia menyampaikan, dia mesti merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan dia sampaikan pendapat para sahabat. Oh ini berilmu. Yang paling warok dalam urusan halal haram dia berusaha hati-hati orangnya. Gak gampang-gampang dia. Yang zuhud, dia tidak sibuk memperkaya diri untuk dunia. Tapi dia sibuk mencari dunia untuk akhiratnya. Nah, kita kayaknya ini insya Allah pas hati. Anak tanya gak apa-apa kepada mereka. Dan kalau sudah dapat ilmu ya amalkan. Ketika tidak pas, anak kok tidak pas ya anak mau belajar lagi. Gak apa-apa, fadhal belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.